Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Mengisahkan tentang iblis galau dan memohon tobat lewat Nabi Musa alaihi salam. Kisah iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laij Samarqandi, wafat 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan amarah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah berwudu. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dikisahkan iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu, sedang aku makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku." Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa alaihi salam merasa gembira, lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabbi, iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertobat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, dia tidak akan bertobat." Nabi Musa berkata, "Ya Rob, dia meminta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Nabi Adam alaihi salam, maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya, bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku akan berpesan kepadamu dengan 3 hal, yaitu: 1. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang, tidak mengikuti perang. Yang ketiga, jangan duduk sendiri dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan amarahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia itu. Semoga kita dipelihara dari
kejahatan iblis dan sifat marah yang diwariskannya. Kemudian dikisahkan lagi, Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis, laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggodanya, syahwat dan marahnya ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat, hingga melingkar di kakinya sehingga kepalanya. Kita sujud, ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya, maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu. Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu berkata, saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu. Lalu setan itu berkata, apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu? Ahli ibadah itu menjawab, aku telah mati sebelum mereka. Kemudian setan berkata, lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana dapat menyesatkan anak Adam? Ahli ibadah itu berkata, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Iblis laknatullah menjawab, aku menyesatkan mereka dengan 3 hal, yaitu 1, bakhil, kikir, marah, dan mabuk. Manusia apabila bakhil, pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan godaannya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Demikian kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud. Kemarahannya kepada Nabi Adam, iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Sedikit uraian tentang kisah iblis yang pernah minta bertobat kepada Nabi Musa alaihi salam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.